Ya, itu bukan pilihan. Saya jadi Batak bukan pilihan saya, itu takdir Allah. Tapi agama, saudara, Anda menjadi Muslim, Anda jadi Kristen, Anda jadi Hindu, setelah Anda dewasa itu pilihan. Anda wajib memilih itu. Ya, Anda setelah dewasa wajib memilih. Karena Anda sudah diberikan kecerdasan intelektual sama Allah. Jangan faktor lahir saja. Mentang-mentang orang tua kita Muslim, wah kita Muslim selamanya. Pelajari dulu. Atau Anda Kristen selamanya. Tidak. Pelajari dulu agama itu. Sampai kita menemukan yang benar. Jangankan kita, Nabi Ibrahim aja dulu. Ya, dia berproses. Ketika Nabi Ibrahim itu kan lahir dan besar di lingkungan keluarga yang penyembah berhala. Bapaknya itu produsen patung. Tukang bikin patung bapaknya dulu. Maka Nabi Ibrahim itu tidak mau tunduk dengan tradisi itu. Nabi Ibrahim itu menggunakan akal sehatnya. Dia berproses. Dia nggak mau ikutin tradisi orang tuanya. Maka ketika Nabi Ibrahim itu sudah dewasa, apa? Dia gunakan akalnya, dia lakukan apa? Observasi alam. Malam-malam, falamma janna alaihil lail, ketika malam sudah tiba, dia melihat ke atas, ro'a kaukaba. Dia melihat bintang. Ketika dia melihat bintang, persepsi dia, qala hadza rabbi. Wah, kayaknya jangan-jangan ini Tuhan ini. Karena ciri-ciri Tuhan itu memberikan cahaya. Lalu dia terus dipandangin itu bintang. Falamma afala, ketika bintang itu tenggelam, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Tuhan itu tidak boleh tenggelam. Begitu tenggelam ini bintang, falamma ra'al qamara bazigan. Dah lama dia melihat bulan purnama muncul. Ketika dia melihat bulan purnama yang jauh lebih terang, lebih bercahaya, qala hadza rabbi. Spontan dia, kalau ini benar-benar Tuhan nih. Kenapa? Ini lebih besar daripada bulan bintang tadi. Falamma apalah, ketika bulan purnama juga tenggelam, wah dia juga merasa ini bukan Tuhan. Besok pagi, falamma ra'a syamsa bazighatan, qala hadza rabbi hadza akbar. Di pagi hari, ketika matahari sudah terbit, dia melihat, wah ini Tuhan ini. Kenapa? Matahari lebih bersinar daripada bulan dan menyinari alam semesta ini. Maka dia katakan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar. Tapi falamma afalat, ketika matahari juga tenggelam, dia merasa belum menemukan Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya apa dia bilang? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardu hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saya sekarang menyerahkan seluruh hidupku dan matiku kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, dan saya sekali-kali bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, sampailah kemudian Allah baru, ketika Nabi Ibrahim itu sudah mencari Tuhan, barulah Allah mengenalkan dirinya kepada Ibrahim. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Fa'budni, maka sembah kamulah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan solat untuk mengingat aku. Lalu maka ketika Ibrahim sudah mengenal Tuhannya, wah, tingkat kefanatikan Ibrahim itu luar biasa, Bang Luding. Fanatik banget dia. Karena dia beragama mencari, bukan ujuk-ujuk dapat. Dia fanatiknya luar biasa. Dan anti kepada kemusyrikan. Maka suatu hari Nabi Ibrahim diminta jualan sama ayahnya. Buka toko, jaga toko. Tokonya apa saudara? Toko patung. Isi toko itu patung semua. Ayahnya minta tolong, dia yang jadi jaga toko itu. Dengan harapan, Ibrahim seorang anak muda yang cerdas, ganteng, pemberani, jujur, terkenal. Wah, nanti kalau anakku yang jaga ini pasti laris manis nih. Ya namanya anak dia patung. Pagi-pagi Ibrahim pergi ke pasar, dia bukalah toko ini, showroom patung semua itu. Tidak lama datanglah pembeli. Begitu datang pembeli, bukannya dia jual ini patung. Setiap datang pembeli dia tanya, dia doktrin. Saudara, kamu beli apa?
Dia bilang mau beli patung ini. Ngomong-ngomong ini patung kamu apain sih sebenarnya? Ya kami sembahlah. Kami jadikan Tuhan. Ini kan Tuhan kami. Saudara, apakah Anda tidak mikir? Kemana akal sehat Anda? Ini kan patung kan terbuat dari benda mati. Ini nggak ada nyawanya, nggak bisa bergerak ini, nggak bisa bicara ini. Ini kamu jadikan Tuhan. Coba Anda pikir aja deh. Wah, akhirnya didoktrin itu pembeli, nggak jadi beli. Baru inilah namanya pedagang, disuruh jualan, bukannya menjual. Dia malah dihalangi orang beli jualannya. Ini menarik Nabi Ibrahim ini. Iya kan? Dia halangi orang membeli patung itu. Karena dia tidak mau, dia bukan cari harta, dia bukan cari keuntungan dunia. Dia tidak mau ada manusia terjebak kepada kemusyrikan itu, menyembah berhala. Maka satu pun patungnya tidak ada yang laku. Ayahnya sudah berharap-harap tadinya, ya, akan dapat keuntungan yang besar, ternyata satu pun tidak laku. Kenapa? Karena jiwa kefanatikan Ibrahim itu muncul. Ya, jiwa kenabiannya muncul. Dia tidak mau terjebak umatnya kepada penyembah berhala itu. Biar enggak usah laku dagangannya, enggak apa-apa. Dia enggak butuh duit. Tapi jangan sampai ada umat dia yang terjebak kepada penyembah berhala itu. Nah, jadi inilah saudara-saudara perlu kita sampaikan kepada umat, ya. Antum kalau menjelaskan dengan cara ilmiah, dengan hujah-hujah yang nyata, saya yakin saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam ini akan tertarik, ingin mengenal Islam lebih jauh lagi, insya Allah, ya. Saya pikir demikian dulu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para apologet Indonesia, Bang Loding, Bang Zuma, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan antum menjadi sebab saudara-saudara kita yang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi pesan saya, jangan merasa puas dengan yang ada. Ya, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan wawasan, tingkatkan ya pengalaman supaya makin banyak orang yang tertarik dengan dakwah-dakwah kita ini. Semoga ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga lengkap. Ya, oke teman-temannya, luar biasa. Penyampaian dari beliau luar biasa ya teman-temannya. Nah, jadi itu tidak boleh kita menghujat lagi ya. Kita baca yang tertulis saja. Kalau terkutuk ya terkutuk, tidak pakai sempak ya tidak pakai sempak. Karena itu bukan menghujat, tertulis ya. Gitu. Oh, dia terkutuk. Apa komentarnya langsung di YouTube? Langsung di YouTube. Ada yang komen tadi Ustadz. Jadi ada yang komen tadi, saya selalu nonton ceramah Ustadz di YouTube. Alhamdulillah dia dapat hidayah. Dia syahadat karena nonton ceramah Ustadz. Alhamdulillah. Dan yang kedua, netizen saya mengatakan penghujatan itu seperti apa? Kalau misalnya dari pihak mereka yang menghujat, kita bagaimana? Dan apa itu hujatan itu? Misalnya kita baca. Jangan balas. Dia menghujat, kita jelaskan saja. Jelaskan saja Ustadz. Namanya. Jadi kita itu begini, kita selalu harus banyak mengalah. Iya. Karena gini analoginya. Iya. Analoginya begini. Kita punya dua anak. Iya. Punya dua anak. Laki-laki. Yang satu anak SMA, yang satu anak SD. Dua anak kita, anak kandung kita ini. Yang satu SMA, satu SD. Mereka bermain-main, kakak beradik. Entah dengan sebab apa, ya. Mungkin si adik ini marah sama kakaknya, dipukul itu kakak sama si adik ini. Iya. Ya, bercanda-bercanda dipukul. Kan anak SD kan tenaganya tidak begitu Iya. kuat. Yang mukul mulai siapa? Adiknya kan? Adanya. Oleh abangnya dibalas. Taulah anak SMA. Balasannya lebih dahsyat lagi. Oh iya, paham. Oh, kan? Paham. Ya, paham saya Masya Allah. Menjeritlah si anak ini. Anak tadi menjerit, adiknya menjerit. Dia kedengaran ayahnya. Pertanyaan saya, yang dimarahi orang tua siapa? Kakak. Yang cari gara-gara siapa? Adik. Iya, paham. Ya kan? Iya, paham. Yang cari masalah duluan siapa? Adik. Yang mukul duluan siapa? Kan adik. Iya, teman-teman. Nah, tapi yang disalahkan orang tua siapa?
Si abang. Kenapa? Karena si abang ini kan udah dewasa, akalnya sudah sehat, udah lebih. Yo mengalah kan gitu. Nah kita begitulah dengan orang non muslim. Siap. Nah, kita mengalah. Kalau dia menghujat kita itu tidak otomatis kita membalas dengan hujatan. Dan begini Ustaz, rata-rata kita Islam itu kita tidak menghujat, kita hanya membaca yang tertulis, tapi mereka bilang menghujat. Contoh di Galatia 3:13, kan kita bertanya, apakah itu dia terkutuk? Karena tertulis misalnya loading menjadi polisi, berarti loading polisi. Kristus menjadi kutuk. Nah kita bertanya, apakah Tuhanmu terkutuk? Nah itu dia langsung menghujat kita. Padahal kan kita bertanya. Itu biasa saya dapat Ustaz. Gitu. Iya. Oleh karena itu, dalil-dalil juga yang kita pilih, kita sortir. Ya. Jangan mengangkat dalil yang kira-kira membuat mereka marah. Nah, itulah metodologi. Carilah dalil-dalil yang menyejukkan, yang membuat mereka tidak terpancing marah. Nah, kalau kita memilih dalil-dalil yang seperti itu, wajar kalau dia menyerang kita. Iya betul. Tapi kalau kita pilih dalil-dalil, misalnya bagaimana pandangan Islam tentang Nabi Isa, bagaimana pandangan mereka tentang Nabi Muhammad, itu kan dalil yang sejuk-sejuk. Bagaimana konsep Tuhan, bagaimana tentang babi, bagaimana tentang khitan, bagaimana tentang kitab suci. Jadi kalau kita mencari dalil-dalil oh Tuhan kamu terkutuk apa semua itu wajar kalau kemudian dia akan menyerang gitu kan. Nah, jadi kalau saya pribadi tidak mau terjebak kepada hal-hal begitu. Saya selalu memilih ayat-ayat dalil-dalil yang kira-kira mendidik, memberikan satu manfaat, pelajaran kepada mereka. Nah, misalnya tentang konsep mereka kasih sayang. Iya. Ajaran kasih. Ajaran kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, oke, itu kan secara teori. Islam menjelaskan konsep kasih sayang itu secara terlalu detail dan prakteknya betul. Apa kata Quran? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu enggak kalian siapa itu pendusta agama? Pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak pergi haji. Pendusta agama itu kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik, menyakiti anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Pendusta agama tidak memberi makan orang-orang miskin. Orang kelaparan dia tidak peduli. Nah, jadi konsep kasih sayang dalam Islam lebih real, maka dalam Islam wajib membayar zakat. Nah, ancamannya pendusta agama kalau tidak peduli. Ini lebih real. Kalian mana? Nah, kan gitu. Nah, jadi kita angkat tema-tema yang kira-kira tidak memancing keributan, tidak memancing suasana gaduh, tidak saling menghujat, tidak membuat mereka panas. Nah, itu sebenarnya kan trik, iya. metodologi namanya kan. Nah, karena dakwah itu, karena Allah katakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya kau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang kau dakwah akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri Nabi Muhammad itu lemah lembut, dia santun, ya kan? Nah, jadi menurut hemat saya itu yang perlu tema-tema yang begini yang kita angkat. Nah, hindari tema-tema yang memang akan memancing kemarahan itu. Jangan dipancing. Nah, kalau biasa tema saya itu keselamatan Islam dan Kristen. Setelah naik, saya bilang silakan ceritakan bagaimana konsep keselamatan kalian. Tapi tiba-tiba dia cerita Tuhan dibunuh. Bagaimana bisa selamat kalau itu? Nah, saya ceritakan lah. Saya berikan Quran surah Fussilat ayat 30. Jaminan surga ketika kita istiqomah mengatakan bahwa Tuhan itu Allah. Nah, berikan. Terkadang saya compare Ustaz, dari Yohanes 17:3 satu-satunya kan begitu, sama misalnya Ulangan 6 nomor 4, sama Markus 12:29, sama Al-Ikhlas ayat 1. Jadi memberikan penjelasan kepada mereka bahwa seluruh para utusan Tuhan itu adalah juru selamat bagi umatnya dan bagi kaumnya. Seandainya kita ini hidup di zaman Musa,
Maka satu-satunya jalan dan keselamatan itu harus mengikuti Musa. Kalau kita, itu pun kalau kita Bani Israel. Kalau kita bukan Bani Israel, ada yang bertanya, kalau kita bukan Bani Israel tapi hidup di zaman Musa bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, Allah tidak akan mengajak orang sebelum diutus kepadanya seorang nabi. Atau Wa bagaimana? ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka utusan Allah berdakwah. Nah, itulah tugas kita. Kita ini sekarang menjadi perwakilan nabi. Nabinya sudah wafat. Ya, la nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul lagi yang muncul sudah beliau. Maka yang melanjutkan estafet dakwah ini adalah kita umatnya. Nah, maka dakwah Nabi paling banyak bukan ngomong. Nabi dakwahnya itu 99%-nya itu dengan perbuatan, dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi itu terjebak perang sampai 17 kali itu karena memang sudah membela diri. Nah, jadi perang fisik itu dibenarkan dalam Islam dan Nabi praktek kalau sudah kepepet. Kalau udah kepepet kan nggak mungkin dia tidak melawan. Nah, kan gitu. Jadi wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah. Siapa yang kamu perangi? Orang-orang yang memerangi kamu. Jadi itu namanya defense. Tidak ofensif kita. Kita membela diri. Membela diri. Nah, kalaupun musuh sudah tertangkap dan sudah dibunuh, wala ta'tadu. Jangan kamu melampaui batas kata Allah. Sampai kamu cincang-cincang tubuhnya, kemudian dikasih makan anjing, hatinya diambil dimakan manusia. Jangan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nah, jadi Islam itu semua ada rambu-rambunya. Ada tuntunan dalam Islam itu. Ya. Itulah yang tidak ada kita dapatkan di agama yang dulu. Nah, ya. Nah, saya sebagai mantan Kristen, tentu saya harus bisa mengcompare itu. Ada muqaranah namanya, ada perbandingan. Ya. Jadi kalau di Islam itu penuh dengan dalil. Ada Quran, ada sunnah hadis, ada sejarah, tarikh namanya, atau sirah. Waduh, subhanallah ya. Jadi kita kaya referensi kalau dalam Islam itu. Maka teman-teman, ikutilah dialog lintas agama yang semacam ini, tapi jaga etika jurnalistiknya, ya. Jangan sampai saling merendahkan, saling menghina satu dengan yang lain. Sebab agama itu sensitif, ya. Agama jauh lebih penting daripada makan, lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada pekerjaan. Agama itu kedudukannya peringkat kedua sesudah nyawa kita. Nomor 1 nyawa, nomor 2 keyakinan atau agama, ya. Kerja, makan itu nomor sekian ini. Ini yang paling penting dulu. Maka kalau sudah agama disinggung, ya biar dia nggak sholat, nah dulu disampaikan nanti katanya kan. Betul, itu terjadi. Kalau sudah agama disinggung, luar biasa. Itulah nasihat dari Ustadz kita ya, tuan guru kita Ustadz Nababan, teman-temannya begitu. Jadi kita diperintahkan perangi kepada orang-orang yang memerangi kita, teman-teman. Ya. Jadi tetap semangat, kita doakan agar tetap istiqomah ya semuanya, teman-teman ya. Insyaallah. Oh, suka juga kalau
Jangan nonton dia kan. Iya, dia nonton sih. Halo, Uni. Waalaikumsalam. Uni, Ustadz Nababan mau ngobrol. Iya, iya. Waalaikumsalam, Muni, baka ba? Dibantu tetap lah ya teman-teman ya. Dia makinin. Iya, tetap kita Dia kalau ada hotel menghujat aja. Kalau mereka menghujat, kalau tidak kita didik mereka sampai lupa jenggot saya. Alhamdulillah. Makan ganteng. Kampung di mana, Uni? Ganteng. Nah, kita datangi Ustadz Nababan untuk meminta nasihat kepada kita. Begitu teman-teman ya. Minta nasihat kepada nasihat untuk saya. Tapi kalau diskusi saya seperti biasa, gitu kan, ciri khas. Dia dulu juga kan di sana, Iya. kan? Itu di seberang tempat itu. Matamu itu kedip sebelah, ada oten di bawah. Dibantu tetep layar. Wih, Ustadz Nababan keren beliau. Beliau tuh dulu saya selalu nyimak. Alhamdulillah saya difasilitas sama ini. Kita punya abang Eriko Caniago. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan Lagi live tadi sama ini abang Lutfi. Bang Yodi. Ini abang Lutfi, masya Allah. Mereka yang mengawali saya teman-teman. Mereka yang kawal saya di sini. Makasih Bang Robert, masya Allah. Silaturahmi di kediamannya Ustadz Nababan. Itu. Wah enak loh dimakannya. Iya. Iya. Ada Oten yang mau naik terapi. Pasien selanjutnya. Makasih Bang Rudi. Iya. Silakan Oten. Iya, betul. Ada yang mau naik ganti Tuhan, hapus Tuhan, bunuh Tuhan. Yang penting jangan bunuh Tuhan ya. Tidak boleh bunuh Tuhan. Tidak boleh. Silakan. Kalian mau naik apa silakan. Iya. Ustadz Nababan sejuk. Iya. Alhamdulillah ya. Ini teman-teman, ini berkat doa kalian. Makanya saya bisa bertemu sama mereka. Nanti saya pulang Ternate besok teman-teman. Baru kita praktek ilmu-ilmu yang kita dapat semua. Ya teman-teman ya. Dibantu tetap layar dulu, kasih kencang. Besok saya sudah mau berangkat balik ke Ternate teman-teman. Bantu dukung saya ya. Doakan saya semoga perjalanan saya berjalan dengan lancar ya. Ya, itu. Oke. Ya. Baru mau ketemu beliau ini, Bang Rodin saya udah catat sih. Jadi saya mau bikin di sini, saya nggak tahu caranya. Saya bilang tolong dibantu saya nanti ini. Kira-kira apa nama TikToknya apa kira-kira nanti? Jadi beliau mau terjun ke dunia TikTok. Tapi beliau tidak pakai nama Ustadz Nababan. Kita pakai nama yang lain. Saya bilang bantai Ustadz. Untuk apa namanya? Untuk membuat Dibantu tetap layar. kita bagi apa dulu gimana caranya? Mana ini? Ay, saya punya bapak dia naik. Bukan, saya nanti mau mulai, itu nanti mau mulai kelamaan kalau nanti jadi sekarang mau mulai saya. Halo Bapak Ulis. Halo. Hormat anak. Hormat. Kenapa gelap? Siap. Gimana? Baik, Bapak Ulis nanti kalau gimana siap? Tante Baban main TikTok, pasti aku nih, saya mau ikut curi-curi ilmunya. Ah, mau syahadat? Kapan? Sekarang? Jangan dengar penonton, jangan keras-keras. Nanti kedengaran penonton. Oh, Iya. masih ada Kalau- Ustadz Nababan di sini. Mau beliau pimpin? Iya. Kalau Ustadz Nababan main TikTok, anak kasih tahu nama akunnya beliau supaya bapak mau jadi guru, ikut di belakang-belakang, mau cari ilmu. Bapak jangan terlalu banyak cari ilmu, sekali-sekali cari Tuhan lagi. Gampang ilmu kalau Tuhan sudah dapat. Jadi bapak, Kalau Tuhan sudah dapat ilmu dengar pasti penjelasan, dapat. bapak dengar penjelasan Ustadz Nababan itu pendek-pendek saja tapi berotot masuk semua di akal bapak. Merinding. Beliau mantan Kristen. Pantas.
Kalau bapak mantan apa? Mantan preman. Mantan setan. Astagfirullahaladzim. Saya silaturahmi di kediaman beliau di Bogor. Iya. Salam hormat saya untuk beliau. Siap. Salam hormat saya Bapak untuk Ulis gimana kabar? baik anak baik sekali. Sudah lama, sudah mau 2 minggu udah pingin sekali naik di Komal tapi Sabar. tidak ketemu. Kapan pulang besok? Besok saya berangkat besok. Oh iya. Mudah-mudahan perjalanan mulus dan tidak ada hambatan di dalam perjalanan anak bapak, harapkan itu saja. Amin Allahumma. Siap. Salam lagi buat itu Kodon Ditan itu. Waduh, asik sekali saya lihat ngobrol di podcast itu. Bukan Kodonditan, ini Ustadz Nababan. Kodonditan tadi Semanan. Iya, bapak sempat nonton di TikTok itu. Di podcastnya Kodon Ditan itu, anak sama Kodon Ditan lagi ngomong toh. Bapak siap, saya sudah dapat ilmu banyak, pulang saya hajar ini. Dapat ilmu banyak. Ini bukan Berarti ini bukan stereo pakai pion lagi. Memang langsung saya tutup catur ini. Berarti kalau anak pulang nih strategi penyerangan sudah sedikit berbeda ini. Oh sudah, biasa serang dari depan, ini serang dari belakang, samping, atas, bawah, semua langsung. Sudah lama, sudah hampir 2 minggu tidak ketemu anak berbincang-bincang di Komal tuh, macam badan bapak lebih sakit begitu. Iya, saya aduh. Karena kemarin udah puluhan. Saya juga banyak sekali yang ajak ketemu kan, makanya jarang live sendiri. Coba kita sambut dulu nih Bapak Jeff Oboy, Islam Kristen. Aku Kristen, Bang. Ah? Kristen. Oh, ini kayak dia Kristen sopan ini Bapak. Ya, silakan open cam Bang. Oh, kenal Bang Lodi, kenal ya sama aku ya. Kenapa? Apakah harus on cam, Bang? Kalau sekarang belum mandi aku. Di tempat saya Bang, on cam itu fardu ain. Begitu. Jadi kalau Anda belum buka kamera, belum bisa bernapas. Ini sudah perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Mohon maaf ya Bang ya. Ya udah, nah, mungkin nantilah ya. Aku belum mandi soalnya, nantilah. Oke siap. Makasih, Mandi Bang Lodi. dulu, harum-harum dulu, pakai parfum, pakai bedak, baru naik kita diskusi. Oke? Oke. Thank you, Bang Lodi. Baik. Beliau anak muda, ganteng, baik. Bagus beliau, mantap. Siap Pak Bangku. Nanti ketemu lagi ya, Bang ya. Siap, mantap. Saya kan udah biasa dihujat dari dulu kan kalau masalah itu. Nah, Bapak ini Bapak Herman. Apa yang mengganggu open cam itu harus mandi itu? Kenapa itu begitu? Open cam harus mandi itu. Sebenarnya ada pengaruh apa itu anak? Mungkin agak mereka punya Misalnya pulang dulu ke sana ya kepercayaan diri itu muncul. Seberapa jam aja nanti salah. Bapak pikir kalau open cam itu baunya itu tercium oleh bapak dan anak, jadi mereka tidak mau open cam. Bapak Ulis, saya mau tanya Bapak Ulis punya istri itu Islam. Ya memang istri saya Islam, anak-anak saya Islam. Bapak Ulis sendiri yang Kristen. Betul itu anak. Ada hal yang unik di situ anak. Ada ya Bapak Ulis ini kalau ipar saya suruh tinggal di hutan. Jangan tinggal di rumah, tinggal di hutan. Islam itu sendiri yang Kristen. Oke, malam oke.
Anak. Oke. Ubah skak pakai peluncur saja kak, kenapa pakai pin paling belakang lagi? Oh yakin. Yakin ini pakai ini. Ya ini pakai ini ya. Ya nanti saya ngomong sama dia. Saya kasih kenalan. Sudah Ustaz. Jadi nanti saya masuk ke roomnya. Oh siap Ustaz. Ini Ustaz. Ustaz sedikit Kita sekarang gini, kita pulang dulu ke sana. Oke. Biar kita aktif itu. Saya kan yang bikin Pak ini, Pak Muli. Oh siap siap. Dah. Itu dulu. Oh ini. Beliau Kita masuk langsung nanti otomatis. beliau ini istrinya Muslim, beliau Kristen orang Papua, tapi sopan ya, sambil mencari kebenaran. Makanya tadi Ustaz sampaikan, beliau sangat pengen mendengar, pengen bertanya sesuatu. Bagus ya, pengen istri Islam, bagus sekali. Tinggal di Papua. Iya, silakan bertanya. Ini Ustadz Nababan. Ya. Pak Ulis. Pak Ulis. Salam hormat Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Pak. Sama Pak Bulis. Pak Ulis. Ya. Ya. Silakan kalau mau ditanya apa? Tanya apa? Mau tanya, Pak Ulis mau tanya apa? Ya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Uni. Ya, silakan Pak Ulis mau tanya, silakan. Pak Ulis mau tanya apa? Silakan Pak Ulis. Pak Ustadz, simpel saja dari awal saja. Pada waktu suara azan itu dipanggilnya dengan Allahu Akbar. Tetapi pada saat pembacaan Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman. Apakah ada perbedaan di situ atau gimana itu Pak Ustadz? Ya. Jadi Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Nah, Allah Maha Besar. Jadi itu menjelaskan sifatnya Allah itu Maha Besar. Kemudian kalau kita baca Al-Quran, misalnya, ya karena Al-Quran kan firman Allah, sebagaimana Allah berfirman, kan gitu. Kalau azan itu kan cuma memanggil orang untuk sholat, panggilan untuk sholat, undangan orang untuk sholat. Makanya hayya 'alas sholah, artinya apa hayya 'alas sholah? Mari dirikan sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Sholat itu akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Makanya disitulah pentingnya kita mengerti bahasa Arab. Orang tidak mengerti bahasa Arab nanti, ya akan sesukanya saja. Oh ini kenapa begini, kenapa begini? Seolah-olah itu kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain. Padahal tidak. Nah kalau azan itu, azan bahasa Arab itu artinya memanggil. Adzan artinya memanggil atau mengundang orang untuk sholat. Nah seruannya hayya 'alas sholah, mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju ke kemenangan atau kebahagiaan. Nah jadi kalau kita mau baca Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, kan beda kan? Nah dibacakan ayatnya, setelah dibaca berapa ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Allah pasti benar, nggak mungkin salah Allah. Jadi wajar kalau ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah begitu Pak Ulis. Jadi itu berarti penting sekali bahasa Arab, memahami bahasa Arab penting sekali. Makanya beda literatur Islam itu beda dengan Kristen. Karena Islam ini semua literaturnya itu bahasa Arab. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab akan konyol. Bahkan bahasa Arab pun kadang-kadang beda, menyebutkan huruf itu berubah makna. Contoh, ada namanya huruf qaf. Qul qaf. Qul huwallahu ahad. Qul itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amr. Kata kerja perintah. Katakanlah. Allah itu satu. Allah satu, nggak dua, nggak tiga. Allah satu. Dengan huruf qaf, qul. Beda, jadi berubah jadi kaf. Kul, tadi tebal. Qul, tebal. Dengan kul, tipis. Kedengarannya sama kan? Qul dengan kul. Kalau kul agak tipis, kaf itu, artinya apa? Makanlah Tuhan yang satu. Kan jauh banget itu. Dari katakanlah Tuhanmu satu,
dengan makan Tuhan yang satu, jauh apa dekat? Jauh itu perbandingannya. Nah, itulah keistimewaan bahasa Arab itu. Makan dengan makan itu beda. Makan, jadi kapnya dipanjangin. Makan itu artinya tempat. Makan, kapnya dipendekkan. Mimnya dipanjangkan. Makan artinya ada. Kan jauh. Yang ini artinya makan tempat, ini artinya ada. Kan jauh. Jadi kalau kita berbicara Islam ini, ya jangan sekali-kali kita bicara Islam kalau tidak memahami literatur Islam itu sendiri. Beda kalau kita bicara Kristen. Kalau bicara Kristen sederhana, karena Alkitabnya sudah dalam bahasa segala macam bahasa. Tapi kalau Al-Quran itu bahasanya masih asli bahasa Quran, bukan bahasa Arab pada umumnya. Itu bahasa wahyu, bahasa Allah. Orang Arab pun banyak yang tidak tahu tentang Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan bukan kepada orang Arab saja, kepada seluruh umat manusia. Allah mengatakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Kami turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia bukan hanya orang Arab. Maka kalau orang bicara Al-Quran tapi tidak bisa baca Quran, tidak tahu pula bahasa Arabnya, wah bisa keder. Nah, orang Islam pun banyak nggak tahu itu Pak Ulis. Jangankan orang Kristen, orang Islam aja yang tidak belajar nggak tahu, ya kan? Jadi berhati-hati kalau bicara Quran itu. Nah, ada namanya ulumul Quran, ada ilmu-ilmu Al-Quran, ya kan? Nah, itu dikuasai dulu. Makanya kalau apologet ini, ya kita perlu berhati-hati ketika sudah masuk ke tema-tema Quran. Pastikan jangan sampai nanti kita yang paham tertawa mendengarnya kan. Nah, jadi silakan Paulis tanya tentang Quran, tentang apa Islam ini silakan. Jangan tanya tentang Kristen deh. Tanya tentang Islam aja. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz berarti Allahu Akbar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dua sebutan yang berbeda tapi merujuk pada entitas yang sama ya. Oh iya, itu kan sifat. Ya, itu kan sifat. Allah itu kan oknumnya. Sifat dia besar, sifat dia pengasih, sifat dia penyayang, kan gitu. Jadi bisa dibedakan nggak antara sifat dengan oknumnya? Nah, Pak Ulis ini oknumnya nih, Pak Ulis ini oknum. Cuma Pak Ulis punya sifat apa? Sifatnya misalnya ramah, sifatnya itu menghargai, nah itulah sifat. Paham? Oknumnya beda nggak, Pak Ulis? Di rezeki, sifatnya penyayang, sifatnya macam-macam ya. Mereka kasih 1,5. Mana Unirifa? Nanti buat jalan 500 nanti. Pilihkan paket gitu ya. Bang, itu ada moderator yang kick saya 2 kali, Bang. Siapa? Ada moderator abang yang kick saya 2 kali itu, nggak tahu siapa. Teman-teman jangan gitu, saya dengan Bang Loding itu tidak ada masalah. Teman-teman kalau jadi moderator di bawah, saya sama Bang Loding itu tidak pernah punya masalah. Ya. Jadi kalau kalian meng-kick saya, bilang dulu sama Bang Loding. Kalau Bang Loding yang kick saya tidak naik. Ya, begitu ya. Kalau kalian mau kick saya, izin dulu sama Bang Loding. Karena saya sama Bang Loding tidak pernah ada masalah. Bahkan saya naik ke sini pun tadi habis teleponan sama Ustadz Nababan ya. Pakai handphonenya Bang Loding lagi. Ya. Bang Palopo tadi mau naik. Saya lihat di bawah ada Bang Palopo. Bang Palopo maaf saya tidak tahu. Silakan Bang Palopo naik lagi Bang Palopo. Ya. Ya, jangan. Oke, ini luar biasa. Teman-teman, Ustadz Nababan salah satu Ustadz apologet. Walaupun beliau belum ada di TikTok, tapi beliau namanya sudah terdengar di Indonesia. Orang sudah tahu bahwa beliau adalah dai mu'alaf yang namanya kita sudah tahu, bahkan beliau salah satu inspirasi dari kita para apologet juga. Ya. Nah, jadi kita berharap Ustadz Nababan bisa memperkuat kita nih para apologet karena kita para apologet juga butuh ilmu. Seperti yang Ustadz Nababan bilang tadi, nggak semua kita itu mengerti bahasa Arab.
Saya aja malu sama Ustadz Nababan nih. Saya sebagai muslim dari lahir aja malu rasanya. Kenapa beliau sendiri tuh mengerti kaidah bahasa Arab itu ada perbedaan-perbedaannya. Sementara saya sendiri terkadang belum sampai ke sana pembelajarannya. Pak Ulis, silahkan tanya kepada beliau, banyak ilmu yang bisa digali. Ini kesempatan Pak Ulis untuk bertanya kepada Ustadz Nababan. Kami akan temani, saya dan Bang Loding akan temani. Silakan Pak Ulis. Udah Silakan, Pak cukup. Ulis. Pak Ustadz, salam hormat. Satu saja pertanyaan. Pak Ulis, terima kasih banyak Pak Ulis ya. Cukup, Pak Ustadz. Mudah-mudahan manfaat. Jikalau Nanti saya akan kalau sampai sering-sering kita berkehendaki, Pak Ustadz buka. ingin bertanya tentang Islam, nanti silakan ditanyakan kepada saya nanti. Insya Allah siap menjawab. Oke, siap Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Makasih ya. Penonton. Jika ada kata-kataku yang salah penonton, aku Terima penonton. kasih. Sampai jumpa. Mau Ya, aktivitas dulu ya. Ustadz jangan lupa ya, Ustadz Nababan jangan lupa nanti malam kita tunggu di roomnya Bang Loding ya. Siap. Salah. Terima kasih banyak. Masya ya. Allah, terima kasih. Insya Allah Ustadz Nababan akan hadir juga di Apologet Award tahun 2026 nanti. Tadi kita sudah telepon Bang Loding, pakai handphonenya Bang Loding tadi. Insya Allah Ustadz Nababan nanti malam hadir lagi di roomnya Bang Loding, tapi pakai akun beliau. Tapi ketika beliau nanti ada di studio beliau Bang Loding, ya. Saya sudah rekomendasikan. Aduh, curang nih. Siap makan dulu, makan dulu. Ya, silakan makan dulu, Bang. Anak bapak mau antar anak les dulu. Siap. Ini aku Yap. mau antar anakku les dulu. Sudah 4:30 di sini. Siap Pak Ulis, Masya Allah.